Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diah Nawangsari, NIM 19231016, mahasiswi pendidikan IPA tahun masuk 2019, dosen pembimbing Bapak Khairil Arif, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Mix and Match terhadap hasil belajar peserta didik SMP pada materi sistem peredaran darah. Pertama, bab 1, pada bagian latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Visi pendidikan yang perlu dikembangkan oleh lembaga formal terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, belajar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang keempat, belajar untuk menjalani kehidupan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri melalui proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia mengacu pada kurikulum 2013 atau disebut juga dengan K13. K13 merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Ada 3 aspek penilaian dalam K13, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku. Sesuai dengan tujuannya, K13 menuntut peserta didik untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Selain itu, dalam K13, peserta didik juga dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Peserta didik dilatih untuk mengasah kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam K13 juga dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter. Salah satu mata pelajaran yang mendukung pembentukan karakter peserta didik yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik tingkat SMP. Materi IPA mempelajari ilmu yang berhubungan dengan gejala alam di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan berpikir dan pemahaman yang cukup agar dapat memahami materi IPA dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMP X Padang, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran IPA. Beberapa masalah tersebut yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, peserta didik cenderung pasif saat proses belajar mengajar berlangsung, dan rendahnya hasil belajar peserta didik. Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan, peneliti bermaksud untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan suatu penelitian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar siswa, di mana peserta didik bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok untuk saling membantu satu sama lainnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match. Model pembelajaran ini memiliki karakter yang dapat memberikan ruang gerak bagi peserta didik untuk saling berinteraksi dengan sesama peserta didik di dalam kelas. Dengan adanya interaksi antar peserta didik dapat mengurangi rasa jenuh ketika belajar, sehingga tingkat keinginan belajar semakin meningkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan materi sistem peredaran darah untuk dilakukan penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, peserta didik cenderung pasif saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang keempat, terbatasnya penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match di sekolah. Yang kelima, tingkat kesulitan pembelajaran IPA cenderung membuat peserta didik cepat bosan dalam pembelajaran. Dan yang keenam, proses pembelajaran yang bersifat monoton mengakibatkan kejenuhan dalam diri peserta didik. Yang ketiga adalah batasan masalah. Penelitian ini dibatasi untuk siswa kelas 8 SMP X Padang pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, hasil belajar sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, penelitian ini hanya dibatasi pada materi sistem peredaran darah yaitu KD 3.7 dan 4.7 IPA terpadu SMP.
Rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match terhadap kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMP Negeri X Padang? Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match terhadap kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMP Negeri X Padang. Manfaat penelitian: bagi siswa dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar serta memperoleh cara belajar IPA yang menyenangkan dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam memilih model pembelajaran yang digunakan, khususnya pada mata pelajaran IPA. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya adalah bab 2. Yang pertama yaitu kajian teori. IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam, yang berarti ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di alam. Menurut Bapak Trianto, IPA merupakan sekumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, IPA mengandung 4 hal, yaitu konten atau produk, yang kedua proses atau metode, yang ketiga sikap, dan yang keempat teknologi. IPA sebagai konten atau produk mengandung arti bahwa di dalam IPA terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah dapat diterima kebenarannya. Yang kedua, IPA sebagai proses atau metode mengandung arti bahwa IPA merupakan suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, IPA sebagai sikap, berarti IPA dapat berkembang karena adanya sikap tekun, teliti, terbuka, dan jujur. Yang keempat, IPA sebagai teknologi, berarti IPA terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan. Jika pembelajaran IPA mengandung keempat hal tersebut, hendaknya proses pembelajaran IPA mampu memberikan nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh Bapak Trianto, yaitu yang pertama, kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, menggunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, memiliki sikap ilmiah yang diperlukan untuk memecahkan masalah, baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan. Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar yang dibentuk oleh sejumlah siswa yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Menurut Abdullah, model pembelajaran kooperatif berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan anggota kelompok bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Slavin yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran teman sebaya di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil yang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Model pembelajaran tipe Make a Match atau mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Menurut Simin, Make a Match ialah model pembelajaran yang menggunakan kartu jawaban dan kartu soal, di mana dalam pengaplikasiannya setiap peserta didik mencari pasangan kartu yang berisi soal maupun jawaban dari materi tersebut. Dalam pelaksanaannya, model Make a Match harus didukung dengan keaktifan peserta didik. Menurut Lorna Curran, model pembelajaran Make a Match mengajak peserta didik untuk mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah dari Make a Match itu sendiri adalah yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik pelajaran, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Yang kedua, guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban secara acak. Yang ketiga, peserta didik memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang keempat, peserta didik mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Yang kelima, bagi peserta didik yang mencocokkan kartu sebelum batas waktu yang diberikan, maka akan diberi poin atau reward. Begitu juga sebaliknya, bagi peserta didik yang melewati batas waktu, maka akan diberi hukuman sesuai dengan hukuman yang telah disepakati sebelumnya. Setelah satu babak selesai, kartu diacak kembali dan ulangi tahap awal.
Dan yang terakhir, guru dan peserta didik membuat sebuah kesimpulan terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Dalam penelitian ini menggunakan materi sistem peredaran darah. Materi yang dipelajari yaitu komponen sistem peredaran darah, pembagian sistem peredaran darah manusia, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Yang pertama, penelitian Suyanti pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match terhadap hasil belajar fisika siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tungkal, Jaya, Kabupaten Musi, Banyuasin. Dari hasil penelitiannya diperoleh adanya perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, penelitian dari Zulkarnaini pada tahun 2018 dengan judul penelitian Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi dinamika rotasi fisika pada SMA Negeri 1 Indrapuri, Aceh Besar. Dari hasil penelitiannya, didapatkan adanya pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi dinamika rotasi fisika. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Dian Arima Gusti dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Make a Match terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 14 Padang. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan adanya pengaruh positif terhadap hasil belajar fisika siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kepada Bapak, Ibu, dan audiens, berikut kerangka berpikir dari rencana penelitian yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. H0 dari hipotesis penelitian ini yaitu tidak adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMP Negeri X Padang. Sedangkan H1-nya adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMP Negeri X Padang. Selanjutnya masuk ke bab 3. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen riset. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control design. Berikut tabel rancangan penelitian post-test only control design. Jadi nantinya akan dibagi atas dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nantinya kelas eksperimen ini akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan yang berbeda, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Sedangkan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan, berarti kelas kontrol tetap menggunakan metode konvensional. Biasanya itu berupa ceramah dan diskusi. Nah, setelah itu, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa, akan dilakukan sebuah post-test. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di kelas 8 SMP X Padang, sedangkan waktu penelitiannya akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Untuk populasi dan sampel, populasinya itu adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP X Padang, sedangkan sampel nanti akan diambil dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Variabelnya ada dua. Yang pertama, variabel bebas atau X, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match, dan variabel terikatnya atau yang terpengaruh dari penelitian ini yaitu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, data penelitian. Yang pertama adalah jenis data. Untuk kemampuan kognitif itu berasal dari nilai tes akhir kompetensi pengetahuan pada materi sebelumnya, sedangkan untuk kemampuan afektif dan psikomotor itu dilihat menggunakan lembar observasi. Yang kedua adalah sumber data. Sumber datanya ini berasal dari peserta didik kelas 8 SMP X Padang tahun ajaran 2021-2022. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Pada kemampuan kognitif itu menggunakan post-test dengan menggunakan soal pilihan ganda atau objektif. Sedangkan untuk kemampuan afektif itu menggunakan lembar observasi penilaian sikap. Dan yang ketiga itu kemampuan psikomotorik menggunakan lembar observasi penilaian praktik atau kinerja. Selanjutnya definisi operasional. Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan hasil belajar peserta didik itu ada tiga, kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk prosedur penelitiannya itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.
Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu soal tes tertulis berupa tes akhir atau post-test. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji coba instrumen ada 4. Yang pertama, validitas tes, yaitu uji untuk menentukan apakah instrumen hasil belajar atau tes berupa lembar soal yang dibuat itu sudah mengukur dengan tepat apa yang akan kita ukur nantinya. Lalu yang kedua, indeks kesukaran soal. Indeks kesukaran soal itu adalah nilai yang menunjukkan mutu atau kualitas suatu butir soal, sukar atau mudahnya butir soal. Yang ketiga, daya pembeda soal, merupakan suatu indikator untuk menentukan apakah tes hasil belajar yang dibuat dapat membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Dan yang terakhir adalah reliabilitas tes. Reliabilitas tes ini merupakan keandalan suatu tes hasil belajar. Artinya, kapanpun dan dimanapun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Langkah pertama, kita melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Untuk uji prasyarat itu ada 2. Yang pertama, uji normalitas, yaitu sebuah pengujian untuk menentukan apakah data penelitian kita terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas itu adalah untuk melihat apakah varians data dari suatu penelitian itu bersifat homogen atau tidak. Nah, selanjutnya, jika data penelitian yang didapatkan normal dan homogen, selanjutnya kita melakukan uji hipotesis menggunakan uji parametrik, yaitu uji T atau t-test. Tetapi jika data yang kita dapatkan tidak normal dan tidak homogen, maka kita melakukan uji hipotesis menggunakan uji non-parametrik, menggunakan uji U atau uji Mann-Whitney. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.